Iya, masalah invoice kalau ada project Ustaz. Nah, iya, ini kan apa? Ada perusahaan kami dulu memang sempat ngalamin Ustaz, di perusahaan seperti di Chevron itu kan Ustaz. iya, Jadi kalau ada project, kami kontraktornya ini kan melakukan iya, invoice. Nah, iya, itu invoice jatuh temponya 30 hari. iya, Tapi di situ ada ketentuan dari Chevron seandainya mau bisa dicairkan dalam 1 minggu, tapi kena penalti atau pemotongan 2% gitu Ustaz, sekitar 2% kalau nggak salah. Nah, itu gimana Ustaz? Itu kan karena bukan dari bank, tapi langsung dari yang memberikan gitu Ustaz. Apakah itu ribawi juga Ustaz? Pertama, si pemberi pekerjaan, kesepakatannya pembayarannya tunda 30 hari. umpamanya 100 hari. Begitukah? Iya Ustaz. 30 Ya, hari biasanya Ustaz ya. 30 hari. Dengan akad kontrak umpamanya 1 miliar. Iya. Ya. Tapi kalau ingin maju, dia bisa merubah. Mau dia rubah, begitu kan ya? Iya. Nah, Ya, maju umpamanya jadi 2 hari. Bisa, kata dia. Tapi harganya bukan 1 miliar lagi, jadi 970 juta. Begitukah maksudnya? iya, nah Ustaz. Nah, Ya, ini pertanyaan bagus. Coba masing-masing dicerna dan coba berikan jawaban dulu teman-teman. Hah? Teman-teman, Silakan kalau ada yang mau mencoba. Ini udah ada yang resen orang lain tapi kelihatannya mau bertanya Ustadz. Coba unmute. coba tanya. Siapa tahu dia Ya, menjawab. Jangan susun coba. untuk. Di sebelum bertanya udah resen, sebelum Ustadz bertanya. Anda Oh, unmute gitu. silakan. Ukti Juita mau menjawab atau bertanya? Atau tidak Anda tidak mau bertanya? Mungkin yang lain? Ini ada satu lagi. Kembali ke Kuala Lumpur. Tafadol, Laki. Saya jawab lagi coba Ustadz, boleh Ustadz? Apa sih? Silakan jawab. Itu uh, tidak apa-apa karena dia seperti kayak kita pesan apa namanya, akad salam yang dibayar di belakang, istisna yang dibayar di belakang. Harga kalau kita beli barang pembayaran ditunda kan harga lebih mahal karena kita bayar Ya, lebih awal, dibayar lebih murah. Jadi diperbolehkan karena itu hanya pembayaran saja. bukan riba namanya. Bukan karena itu pembayaran kan, bukan hutang piutang. Kan udah tetap hutangnya 100 juta. 1 miliar. Oh, Lalu gitu. karena ada kebutuhan, ya udah Anda tambahkan dikit kalimat karena ada kebutuhan. Sama kontraknya udah 40 hari, pembayaran 1 miliar. Kemudian ya biasanya sih bisa biasa aja, cash flow-nya terbantu. Tapi qadarullah karena pandemi, ya baru pandemi 1 bulan dia udah mulai goyang. Maka diajukan oleh dia ke pemberi pekerjaan untuk ditukarkan dengan yang 3 hari pembayaran ada potongan. Hmm? Salah ya Ustaz ya? Enggak, saya belum menyalahkan. Cuman saya mengatakan, ini udah tetap harganya. Nah, udah terjadi hutang. Kalau sudah terjadi hutang dibayar lebih murah berarti nggak ada ribanya karena di situ ada potongan harga kan. Kecuali kalau itu jadi kontrak ulang dan kontrak ulang yang baru harga yang baru. Jadi yang pertanyaan tadi gimana? Halal apa tidak? Tidak, karena ada riba apa tadi? Riba fadl. Riba fadl. Baik. Nanti kita lihat dulu. Gimana yang lain? Betulkah riba fadl? Ada yang lain mungkin mau mencoba menjawab?
Ini Nah, mohon ini maaf Ibu agak Juwita. hari ini malam gini beda dengan sebelumnya, kita diskusi agak sedikit apa namanya, sedikit serius. Ya, semoga segar untuk malam ini belajarnya. Tapi tadi Amin. aku bilang kajian malam santai ya sih. Iya boleh Ustaz. Kalau Ana condong seperti ini Ustaz, seperti di kelas. Ya udah. Baik. Ini Ibu Juwita udah di unmute, mungkin mau mencoba menjawab Ibu. Saya ingin bertanya, Ustaz. Sebentar Ibu, kita lagi kasus yang Ustaz tanya dulu sebentar Sebentar Ibu. ya. Setelah ini Boleh ya. lah. Oke. Saya coba menjawab. Kalau nanti ada yang kurang setuju, kita diskusikan lagi. Ya. Jadi Bentar, Ustaz. bentuk. Anda mau coba jawab Ustaz? Antum mencoba, bukan antum yang nanti mereview Ana. Masya Allah. Ayo coba Bentar, antum Ustaz. jawab. Anda tadi nggak terlalu nangkap pertanyaan, tapi Ustaz kalau ini adalah sebuah jual beli tunda ketika ada percepatan pembayaran lalu dia membayar lebih murah selama tidak disepakati di awal, boleh Ustaz? Bukan itu? Udah ada kesepakatan kan dari awal 1 miliar dan sudah dibuatkan juga invoice. Ya, baik Ustaz, Anda berarti kurang nyimak. Tafadhol Ustaz aja. Baik. Pertanyaan saya, kalau ini kan hutang piutang sudah ada. Kan kasusnya sudah ada hutang piutang 1 miliar. Ya. Kalau riba itu bertambah bukan berkurang. Kalau riba bertambah, arti riba itu bertambah, bermakna ziyadah. Ya, anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, aku tambah. Ya, itu dia yang riba. Kalau chevron umpamanya la qadarallah, walaupun itu kecil kemungkinan, tapi ya mungkin saja terjadi. Anggaplah perusahaan lain, bukan perusahaan besar. Ya, pada waktunya dia pun terkena dampak pandemi. Sehingga dia minta untuk dijadwal ulang pembayarannya. Dia bilang, kita jadikan 50 hari, kami tambah menjadi 1 miliar 10 juta, tambah 1%. Ya, ini sepakat, ini namanya riba dain. Riba hutang piutang. Dan hukumnya dosa besar. Jelas? Dalam kondisi tadi, lalu apa yang harus dilakukan oleh penerima invoice tadi? Ya udah, Anda kalau kondisi tidak mampu, karena kondisi seperti ini, tidak apa-apa, mundur 10 hari, tidak ada pertambahan. Ya, tidak ada pertambahan. Kalau dia maju, ya, ini bukan riba. Yang terjadi kan pengurangan, bukan bertambah. Iya, Ustaz. Kebalikan dari riba. Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Kalau kebalikan riba haram berarti hukum ini halal. Belum tentu juga. Belum. Karena ada sebagian para ulama yang mengatakan ini juga tidak halal. Ya, tapi pendapat yang terkuat, wallahu a'lam, ini dibolehkan. Dinamakan akadnya dengan dha' wa ta'ajjal. Dan ada hadisnya, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, tapi Ibnu Qayyim menghasankan hadis tersebut. Ketika Bani Quraisyah Yahudi, kaum Yahudi yang diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Karena mereka melanggar perjanjian kesepakatan, ingin membunuh Nabi SAW, dan Jibril beritahu kepada Nabi, maka mereka diusir oleh Nabi dari kota Madinah, diperangi dan diusir. Itu Yahudi kan para investor, para pemegang uang banyak. Dari masa dulu sampai sekarang Yahudi seperti itu. Allah berikan ujian dunia kepada mereka. Ya, maka mereka banyak piutang di tangan para produk Madinah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, sedangkan mereka kan diusir kan? Ya. Gimana lagi mau nagihnya, mereka sudah diusir. Maka kata Nabi SAW, do'u wa ta'ajjalu. Potong, berikan diskonto,
berikan diskon atas piutang kalian, minta disegerakan. Paham? Artinya dalam waktu dalam 1 kali 24 jam, bayar piutang kami, wahai yang berutang kepada kami potong diskon. Namanya cukup kalian bayar 90% atau 80%. Jelas? Ya. Kalau ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Yahudi, berarti dia halal atau haram? Halal. Insya Allah halal. Ya. Dan ini juga bukan riba. Kalau riba bertambah, ini berkurang. Jelas? Insya Allah, Ustaz. Nah, siapa yang mau mereview, boleh. Jawaban saya mau didiskusikan, boleh. Baik, Ustaz. Cukup jelas, jazakallah khairan. Mungkin ini ada yang mau bertanya, Ustaz? Yang boleh. tadi. Jazakallah, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khairan juga, Fadli, anak ya. Barakallahu fiik. Hari ini. Silakan Ibu Juwita. Sebentar lagi. Juga ini bisa Anda lakukan pada hutang murobaha dengan bank syariah. Ya. Anda beli rumah dengan bank syariah dengan pembayaran 5 tahun. Dengan tempo pembayaran 5 tahun dengan harga umpamanya 1 miliar rupiah. Lalu baru 1 tahun, alhamdulillah rezeki Anda ada. Bisa Anda lunasi, sisanya udah Anda bayar umpamanya 200 juta. Yang 800 juta, alhamdulillah ada rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Anda ingin melunasi sekarang. Ya. Anda minta kepada dia, pada bank syariah, saya mau melunasi, tapi tolong berikan potongan. Ya, tolong berikan saya potongan. Ini boleh. Ya, ini boleh. Tapi tidak boleh kalau dibuat di dalam akad. Ya. Apa maksudnya? Kalau dicantumkan di dalam akad, bahwasanya apabila pembayarannya maju, setiap maju 1 kali pembayaran, 1 bulan, diberikan potongan atau diskonto sebanyak 0,05%. Berarti berapa itu? 5/10.000. 5/10.000 diberikan potongan setiap maju pembayaran 1 bulan. Artinya kalau dia bayar untuk 2 bulan, dapat dia potongan. Ini tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Tadi boleh, tapi tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Gimana ini? Ini tidak boleh kalau dicantumkan di dalam akad. Kenapa? Karena harganya menjadi tidak jelas. Bisa saja dia lunasi yang 5 tahun tadi, bisa saja berlunasinya 60 bulan, berarti 5 tahun ya. Bisa saja dilunasinya setelah 5 bulan. Bisa saja, harganya beda lagi berarti. Bisa jadi dilunasinya harga selama 10 bulan, beda lagi harganya. Bisa jadi dilunasinya setelah 15 bulan, beda lagi harganya. 21 bulan, beda lagi harganya. Berarti bukan 2 harga ini, banyak harga. Menjadi gharar, dia menjadi tidak jelas. Tapi kalau dibuatkan harga tetap tidak ada potongan, namun dibuatkan mungkin dalam klausulnya sifat umum saja. Bila nasabah ingin mempercepat pembayaran, pelunasan, maka bisa disepakati pada waktunya apakah ada potongan ataukah tidak. Bisa disepakati pada waktunya. Kalau ini tidak ada masalah. Harga tetap jelas. Cuma nanti bila ada koreksi atau kesepakatan ulang, tidak ada masalah. Sama dengan yang tadi. Ya, silakan Ibu Juwita.
Sebentar Ustaz, sebentar. Apa Sebentar, tuh? Ana mau tanya yang mengenai karena yang murabahah ini Ustaz. Jadi Ya. kalau misalnya kita terlupa pun tidak mencantumkan boleh ada perubahan saat percepatan, berarti nanti jika ingin terjadi dibatalkan saja akad yang pertama Ustadz ya. Karena dia sudah mencicili. Kita sekarang mau melunasi. Ya, mau melunasi karena ada rezeki Dan tadi. tidak Tapi ada dan tidak ada di akad kalau mau melunasi maju tidak ada potongan. Betul. Ya kita minta perubahan akad. Ya, jadi Kalau misalnya dia Anda tidak sudah mau, kalau tidak mau ya udah kita tetap aja pada perjanjian pertama. Ya, baik Ustaz. Ya.